Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Rukanah adu gulat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000-an tahun. Konon gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 sebelum Masehi. Maka tidak heran dalam adegan kolosal para kesatria sering adu tanding gulat, untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini juga cukup populer di masa-masa Islam, masa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan berinteraksi dengan masyarakat Arab. Kala itu di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan, tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah. Siapakah Rukanah? Namanya adalah Rukanah bin Abu Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al-Muthalibin. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya, walaupun badannya kekar dan besar. Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Rukanah adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat, tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang sangat besar tampak begitu kentara, terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau berduel gulat dengan Rukanah. Ibnu Katsir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalahkannya 2 kali atau 3 kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq mengatakan, Ibnu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abu Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu kampung Mekah. Sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwah aku? Rukanah lalu menjawab, Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali, Bagaimana kiranya kukalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku? Rukanah menjawab, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, Ayo berdiri, akan kukalahkan engkau. Ibnu Ishaq melanjutkan kisahnya. Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel bergulat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tidak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, Kita ulangi wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, Wahai Muhammad, luar biasa kau berhasil mengalahkanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau. Jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu, tanya Rukanah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu dan dia akan datang kepadaku. Panggillah, tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pohon itu, Kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, Wahai anak-anak Abdul Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang dia lihat. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham di dalam riwayat Al-Balazuri disebutkan, bahwa Rukanah lah yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergulat. Ia dikabarkan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah lalu mengatakan, Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdul Manaf telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tak mengenal engkau sebagai pembohong jika engkau mengalahkanku dalam gulat.
maka aku yakin engkau orang yang benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Ali Adnan mengatakan, ketika Rukanah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam di hari Fatu Mekah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit." Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu. Selain bergulat dengan Ruhanah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukanah. Di antaranya adalah anak dari Ruhanah, namanya Yazid bin Ruhanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu 100 domba ini?" Jawabnya, keduanya pun bergulat dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala, dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan semua dombanya ini. Metode dakwah Rasulullah yang variatif. Beliau berdakwah, berceramah, beliau berdakwah dengan cara bersedekah dengan akhlak yang mulia, dengan pendekatan kultural sampai dengan pendekatan dalam bidang olahraga. Namun pendekatan dakwah beliau tidak menerabas suatu yang Allah larang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menginginkan harta dunia dari hasil duelnya dengan Rukanah dan anaknya, akan tetapi beliau menginginkan hidayah. Betapapun orang-orang musyrik sombong dalam menolak Islam, Rasulullah tidak menyerah mendakwahi mereka. Fitrah mereka tetap ingin keluar dari gelapnya kesyirikan. Terkadang seseorang malu menerima dakwah dengan metode ceramah, namun ia akan mengakui keunggulan dan kebenaran yang dibawa oleh orang lain, apabila bisa mengalahkannya dalam bidang yang ia geluti. Oleh karena itu terkadang seseorang lebih menerima orang yang seprofesi dengannya ketika mendakwahinya, dosen dengan dosen pegawai, pabrik dengan pegawai pabrik, mantan artis dakwah kepada artis dan lain-lain. Meskipun orang-orang musyrik berlaku sombong dan kasar terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tetap berlaku ramah, sehingga mereka tidak segan mengajukan pertanyaan bahkan mengajak adu gulat sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.